wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Jamna. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kalian terima hari ini bermanfaat untuk kalian di masa depan. Berdoa dimulai. Selesai. Rajin pangkal pandai, setiap waktu adalah belajar, gapailah cita-citamu setinggi langit. Jadi, buat kalian meskipun belajar di rumah, tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup dengan materi bencana alam. Nah, di sini bisa kalian perhatikan untuk penjelasan materi kita pada hari ini. Jadi didengarkan baik-baik ya. Bencana alam. Yang pertama, ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan biasanya terjadi pada musim kemarau. Musim kemarau yang cukup panjang dapat mengakibatkan kekeringan yang lama. Akibatnya, hutan menjadi mudah terbakar jika percikan api sekecil apapun dan mengenai ranting atau rumput kering akan membakar hutan. Untuk itu, jika musim kemarau sudah tiba, jangan main korek ya, nanti bisa memicu kebakaran. Beberapa masalah yang dapat ditimbulkan karena peristiwa kebakaran hutan. Yang pertama, gas karbon dioksida menyebar ke atmosfer. Yang kedua, satwa yang hidup di hutan dan tanaman musnah sehingga habitat hutan rusak. Yang ketiga, penderita penyakit pernapasan dan paru-paru semakin bertambah. Jadi akibat asap tadi itu bisa menyebabkan gangguan pernapasan dan paru-paru. Yang keempat, asap kebakaran hutan mengganggu aktivitas kehidupan manusia. Misalnya, asapnya itu bisa membuat kita tidak bisa melihat jarak pandang yang jauh karena tertutup asap. Yang kelima, keasaman tanah meningkat, organisme tanah yang dapat menyuburkan tanah terbunuh. Jadi keasaman tanah meningkat, organisme tanah yang dapat menyuburkan tanah terbunuh. Nah, ini adalah contoh gambar dari kebakaran hutan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Jadi, ingat anak-anak di rumah tidak boleh main korek api baik dalam keadaan kemarau ataupun tidak sedang musim kemarau, karena bermain korek itu bisa memicu kebakaran. Jadi, biarkan orang tuanya ya yang bertugas untuk menggunakan korek sebagaimana mestinya. Baik, kita lanjut ke bencana alam selanjutnya, yaitu banjir dan tanah longsor. Banjir dapat terjadi karena alam dan akibat perbuatan manusia. Akan tetapi, banjir kebanyakan terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Beberapa macam banjir yang dapat disebabkan oleh kegiatan manusia yaitu yang pertama itu ada banjir bandang, yaitu air bercampur dengan lumpur akibat penebangan hutan sembarangan. Hutan menjadi gundul dan tidak ada lagi pohon-pohon yang dapat menahan tanah pada saat terjadi hujan lebat. Nah, untuk itu kalian sebagai generasi penerus bangsa tidak boleh menebang hutan secara liar. Meskipun kalian membutuhkan kayu di hutan, paling tidak harus diganti dengan tanaman yang baru supaya tidak menyebabkan banjir, karena akar-akar pada pohon itu berfungsi untuk menahan air sehingga tidak menyebabkan banjir. Yang kedua, banjir di perumahan di kota yang padat penduduknya. Banjir ini terjadi karena ulah penduduk membuang sampah sembarangan, misalnya membuang sampah ke selokan nih. Nah, terus tiba-tiba hujan turun, akhirnya aliran air tadi tidak bisa mengalir dengan baik sehingga bisa menyebabkan banjir. Untuk itu, kenapa sih kita selalu dilarang untuk membuang sampah sembarangan? Karena membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir. Ingat itu ya, anak-anak.
Yang ketiga, banjir di sekitar aliran sungai karena sungai berubah fungsi menjadi tempat tinggal di bantaran sungai. Sedangkan yang keempat, banjir di dataran rendah. Semula dataran rendah berfungsi untuk penampungan air, yaitu berupa rawa-rawa yang kini digunakan untuk pemukiman penduduk. Nah, berikut beberapa masalah yang dapat ditimbulkan karena banjir, antara lain yang pertama, pemukiman penduduk menjadi rusak. Yang kedua, sulit mendapatkan air bersih. Yang ketiga, tempat-tempat umum juga rusak. Yang keempat, lahan pertanian dan perkebunan rusak. Yang kelima, alat transportasi dan komunikasi juga rusak. Yang keenam, kegiatan sehari-hari menjadi terganggu. Nah, berikut adalah contoh yang Ibu ambil di sini adalah salah satu contoh dari banjir bandang. Ini adalah gambarnya ya. Jadi banjir bandang itu adalah banjir yang disertai dengan lumpur dan arus airnya itu sangat deras sekali. Gunung meletus. Gunung meletus adalah kegiatan gunung berapi yang mengeluarkan bahan-bahan yang terdapat di perut bumi ke permukaan bumi. Bahan-bahan itu berupa bahan padat atau batu-batuan, cairan lahar dan lava yang sangat panas serta mengeluarkan gas. Bahan padat dan cair yang keluar dari gunung berapi yang sudah dingin dapat berupa debu vulkanik, bebatuan, pasir, kerikil, dan lumpur bercampur dengan meluncur dari puncak gunung berapi. Gunung berapi yang meletus dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ditimbulkan oleh gunung meletus diantaranya seperti berikut. Yang pertama, sumber air bersih berkurang karena tercemar oleh debu dan lumpur. B. Hutan dan pertumbuhan rusak karena terbakar lahar. C. Lahan pertanian rusak. Yang D. Hewan dan tumbuhan kadangkala juga manusia menjadi korban. E. Gempa bumi vulkanik mengakibatkan lingkungan rusak. Nah, berikut adalah gambar gunung meletus yang keluar dari dalam gunung ya. Jadi ini ada apinya, kemudian lahar dan lava. Baik, selanjutnya gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran dari dalam bumi yang dapat dirasakan di permukaan bumi. Gempa bumi dapat disebabkan oleh peristiwa gunung meletus atau disebut gempa vulkanik. Ada yang disebut gempa tektonik, yaitu gempa karena keruntuhan di dalam perut bumi. Akibat yang ditimbulkan gempa bumi antara lain bangunan, rumah, gedung-gedung dan jembatan runtuh, jalan raya rusak sehingga sarana pengangkutan terputus, lahan pertanian, perkebunan, perikanan rusak dan hancur. Kemudian yang terakhir, terkadang disertai dengan gelombang besar yang membahayakan pelayaran dan kehidupan pantai. Nah, berikut adalah gambar akibat dari gempa bumi. Rumah-rumah menjadi rusak sehingga orang atau manusia tidak dapat tinggal lagi di dalam rumahnya. Untuk itu, supaya bencana-bencana tersebut bisa kita minimalisir atau tidak terjadi di daerah kita, seperti banjir, kebakaran hutan, itu masih bisa kita cegah, yaitu dengan tidak bermain korek secara tidak bermain korek untuk hal-hal yang tidak perlu, kemudian tidak membakar hutan atau membakar sampah-sampah di tepi hutan, itu juga tidak boleh karena bisa memicu kebakaran. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan karena itu bisa menyebabkan banjir. Jadi ingat, buanglah sampah pada tempatnya agar tidak terjadi banjir. Baik, demikian tadi penjelasan materi kita hari ini. Kemudian untuk tugas yang harus kalian kerjakan itu ada 5 soal. Di sini bisa kalian lihat dan jawabannya juga ada pada materi yang sudah Ibu jelaskan. Uji kompetensi. Tulislah pertanyaan di bawah ini ke dalam buku tulismu, kemudian jawablah dengan benar. 1. Kebakaran hutan biasanya terjadi pada musim
Ada tadi jawabannya ya, sangat-sangat singkat ini adalah isian, soal berbentuk isian. 2. Pencemaran yang diakibatkan oleh kebakaran hutan adalah pencemaran. Yang ketiga, banjir yang disebabkan air laut meluap dinamakan. Yang keempat, getaran dari dalam bumi yang dapat dirasakan di permukaan bumi disebut. Sedangkan soal yang terakhir, gunung meletus adalah titik-titik. Selamat mengerjakan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.